Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, di edisi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ya. Kita bahas saham Gajah Tunggal ya, teman-teman, kali ini atau GJTL, di mana di hari Jumat kemarin tanggal 27 sahamnya ARA ya, naik 25%. Hal yang sangat tidak biasa dari GJTL ya. Nah, kira-kira kenapa sampai bisa naik sangat tinggi sampai ARA ya? Ada kabar apa? Ada update apa yang bisa menyebabkan harga sahamnya langsung terbang GJTL di 25% Jumat kemarin? Oke, teman-teman, kita nanti akan lihat kinerjanya ya. Kemudian apakah harganya masih akan lanjut naik dan juga peluang profitnya serta harga wajarnya berapa sih harga saham Gajah Tunggal ini, teman-teman? Jadi produknya Gajah Tunggal ini ada ban mobil dan juga ban sepeda motor ya, dengan merek-merek yang sudah dikenal oleh masyarakat ya, sudah dikenal oleh sebagian besar kita, diantaranya merek GT Radial untuk mobil, kemudian ada juga untuk truk atau kendaraan besar ya, seperti truk-truk besar mereknya GT dan juga Gajah Tunggal. Lalu untuk sepeda motor ada brand IRC dan juga Xenios dari Gajah Tunggal ya. Saham ini dimiliki mayoritas oleh Denham Limited ya, sebagai pengendali, kemudian masyarakat memegang 40% sahamnya ya. Dan sisanya sebesar 10% oleh perusahaan Michelin ya, dari Prancis kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat pergerakan harganya seperti apa Gajah Tunggal di beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Nah, ini dia ada yang menarik di hari Jumat kemarin, sahamnya ARA dengan volume transaksi, nilai transaksi hari itu yang sangat besar mencapai 26 miliar rupiah, di mana sebelum-sebelumnya hanya di kisaran di bawah 10 miliar ya untuk Gajah Tunggal. Nah, coba kita hubungkan dengan laporan keuangan yang baru saja dirilis ya di hari Jumat itu juga, dan bahkan kita lihat di di jamnya itu jam 3 lewat sedikit ya, lewat 5 menit. Laporan keuangannya diposting atau dipublish di websitenya IDX.co.id, di websitenya Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira kalau menurut saya ini adalah katalis positif yang membuat harga saham Gajah Tunggal terbang ya di hari Jumat kemarin. Tentunya selain aksi dari pasar itu sendiri ya, aksi dari market maker atau bandar atau apapun itu, atau respon pasar yang sangat euforia, tapi salah satu yang bisa mendukung dari kenaikan harga tersebut secara fundamental bahwa karena memang di hari itu, di sore hari jam 3 sore dipublishlah laporan keuangannya yang menunjukkan kenaikan laba yang sangat besar, teman-teman. Nanti kita akan lihat seberapa besar kenaikan labanya di laporan keuangannya ya. Kita cek dulu transaksi tanggal 27 Oktober di hari Jumat itu ya. Nah, kita lihat aktivitas pasar Jumat kemarin di tanggal 27 Oktober. Kenaikan saham GJTL ini terjadi tepat jam 3 lewat sedikit ya. Dan ini bisa kita hubungkan sesuai dengan waktu di mana laporan keuangan kuartal 3 dari GJTL ini dipublish ya di IDX.co.id. Ini saya rasa sebuah korelasi yang sangat nyambung ya antara publish laporan keuangan, kemudian beberapa detik atau menit setelah itu harga sahamnya langsung terbang tinggi. Tentunya dengan campur tangan dari market maker ya, atau bandar atau apapun itu kita sebutnya, dan juga pasar melihat, investor melihat, atau trader melihat dan menyambut pergerakan harga saham dari GJTL sampai dengan harganya reject atas ya, atau batas atas dari harga saham, kenaikan harga saham harian. Sejauh mana kenaikan kinerja dari GJTL di laporan keuangan terbaru kuartal 3? Kita lihat di laporan keuangannya, teman-teman. Oke, yang saya kasih tanda panah itu ada dua ya. Pertama, beban pokok penjualan dan pendapatannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di penjualan dan pendapatan usaha, di mana penjualan dan pendapatan usaha ada penurunan, teman-teman ya.
Ada penurunan sebesar sekitar 180-an miliar rupiah ya, penurunan dari penjualan. Kemudian dari sisi beban pokok justru ada penurunan juga, dan penurunannya untuk beban pokok penjualan ini sangat tinggi ya, sangat besar penurunannya, yaitu sebesar 1 triliun lebih teman-teman, tepatnya 1,04 triliun. Nah, inilah yang menyebabkan laba kotor dari GCTL menjadi melonjak dari sebelumnya 1,7 triliun menjadi 2,5 triliun di kuartal 3 2023. Nah, peningkatan laba bruto ini jika dihitung secara persentase adalah sebesar 49,95% ya. Sebuah angka peningkatan laba yang sangat fantastis dari GCTL ini untuk kuartal 3 terbaru ya. Kemudian selain itu juga ada penurunan komponen beban di beban penjualan ya, walaupun tidak terlalu signifikan ya kita lihat. Dan yang terakhir saya kira yang cukup besar juga andilnya dalam peningkatan laba dari GCTL ini adalah karena adanya keuntungan selisih kurs mata uang asing ya, yang tadinya di tahun 2022 kuartal 3 itu mencatatkan rugi. Nah, di kuartal 3 2023 ini mencatatkan keuntungan, yang mencatatkan untung selisih kurs mata uang asing. Selisih kurs sendiri sebetulnya bukan laba yang ditimbulkan murni dari aktivitas operasional perusahaan ya, tapi lebih kepada karena perbedaan waktu antara transaksi yang terjadi dengan waktu saat dicatat transaksi tersebut atau dibukukan ya, karena ada perbedaan waktu dan juga ada perbedaan mata uang yang digunakan antara transaksi dan juga pembukuan, maka terjadilah selisih kurs mata uang asing tersebut ya teman-teman ya. Oke, namun keuntungan selisih kurs ini tidak terlalu signifikan ya, jumlahnya 230,9 miliar rupiah. Masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan beban pokok penjualan yang sebesar 1,04 triliun ya. Jadi memang secara operasional dia ada kenaikan laba yang sangat tinggi ya, sebesar 49,95% laba kotornya. Berbicara masalah penurunan beban pokok penjualan diantaranya terdiri dari pembelian bahan baku, kemudian upah tenaga kerja gitu ya. Jadi kita nggak tahu, mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut ya, apakah harga-harga bahan baku atau material dari pembuatan ban ini memang sedang turun ya untuk periode kuartal 3 2023 dari Gajah Tunggal ini teman-teman. Dibandingkan dengan tahun kemarin yang sempat mencatatkan rugi beberapa kuartal ya. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya. Oke, jadi secara total laba komprehensif ya tahun ini 699 miliar ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu minus 169 ya. Jadi tahun lalu rugi ya Gajah Tunggal ini di periode kuartal 3. Nah, tahun ini bisa berbalik menjadi profit atau untung 699 miliar. Sehingga EPS-nya atau laba per lembar sahamnya di paling bawah ya, kuartal 3 200,7 ya, atau dibulatkan 200. Sedangkan di tahun lalu masih minus ya untuk EPS-nya. Oke, teman-teman, kita coba perhatikan di tabel EPS ini ya. Kita lihat bahwa di beberapa kuartal EPS dari GCTL minusnya diantaranya di awal di kuartal 1 2020, kemudian di pertengahan 2021 ya, lalu di mulai kuartal 2 2022 sampai dengan akhir tahun ya, dan mulai berbalik di awal tahun 2023 sampai dengan yang terbaru saat ini ya, kuartal 3 2023, di mana terus mencatatkan laba untuk Gajah Tunggal ini. Nah, dari kondisi laba seperti ini, maka mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa laba rugi dari Gajah Tunggal ini sangat fluktuatif ya teman-teman ya. Dalam beberapa periode dia bisa mencatatkan laba, kemudian dalam periode berikutnya dia mencatatkan rugi, lalu berbalik menjadi untung lagi, dan seperti itulah ya siklusnya ya. Kemudian, nah, mungkin
harga sahamnya juga akan tergantung dengan seberapa kuat atau stabil dari kinerja laba dari Gajah Tunggal ini sendiri, teman-teman ya. Oke, kita lihat secara valuasi kalau kita menggunakan metode PE Band ya, maka harga wajarnya saat ini adalah 10.230 ya. Harga ini sangat tinggi, sangat berbeda jauh dengan harga Gajah Tunggal saat ini. Di harga 850 ya. Dengan demikian saya rasa metode ini untuk sementara belum bisa dipakai untuk case-nya Gajah Tunggal ya. Karena perbedaan nilainya sangat tinggi dan ternyata kita lihat lagi karena ada beberapa periode yang IPS-nya minus ya, sehingga metode penentuan harga wajar dengan PE saya rasa tidak sesuai. Nah, coba kalau kita lihat dengan PBV Band, nah dengan PBV Band rentangnya di harga 850 ini masih cukup dekat dengan harga wajarnya. Sedikit lebih mahal dibandingkan harga wajarnya, tapi masih mendekati harga wajar di angka 800-an juga, teman-teman. Nah, maka dari itu kita perlu cek lagi dengan pergerakan harga sahamnya untuk menentukan harga relatif saat ini ya dibandingkan dengan harga yang lebih tinggi maupun harga lebih rendahnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia dari 5 tahun yang lalu ya, dari 2018. Harga tertingginya di 1.300-an ya, di 2023 di bulan Juni kemarin. Lalu kalau kita bandingkan teman-teman, sebetulnya kinerja atau pergerakan harga saham dari Gajah Tunggal ini sangat atau cenderung dipengaruhi oleh kinerja labanya ya. Misalkan kita contohkan di grafik yang saya kasih kotak yang pertama ya, kotak yang sebelah kiri di grafiknya. Nah, itu terlihat mulai ada kenaikan harga dan itu terjadi di kira-kira bulan Juli ya, Juli 2020. Di mana di Juli 2020 itu merupakan waktu rilis dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2020 tersebut ya. Dan kita lihat angka IPS atau laba per lembar saham di tabel IPS adalah 75 ya. Angka 75 ini IPS-nya berbalik positif, pertama kali berbalik positif setelah sebelumnya minus 116 di kuartal satunya ya. Jadi begitu labanya positif ya, dari tadinya minus, maka setelah rilis laporan keuangan langsung direspon pasar dengan harga sahamnya yang langsung naik ya. Itu terjadi contohnya di laporan keuangan kuartal 2 2020 ya. Oke. Kemudian kita lihat juga tentang case seperti ini di mana labanya berbalik positif atau turnaround ya, kemudian harga sahamnya juga mengikuti harganya naik juga ya. Nah, sekarang di 2023 di kuartal 1 ya, di mana kuartal 1 2023 ini menjadi titik balik atau titik turnaround-nya ya, dari tadinya rugi menjadi profit. Nah, laporan keuangan kuartal 1 di-upload kurang lebih bulan April ya, saya kira ya, April 2023, dan harga sahamnya betul mulai naik sejak saat itu sampai dengan tertingginya di 1.300. Kemudian turun ya karena sudah melewati fase euforianya barangkali ya, dan sekarang setelah kuartal 2 berlalu, kuartal 3 rilis laporan keuangan ya dengan nilai profit yang cukup fantastis, sehingga dalam sehari kemarin di hari Jumat dia harga sahamnya arah ya. Jadi memang tidak bisa kita lepaskan antara kinerja laba dari GJTL ini atau kinerja laba dari emiten-emiten pada umumnya dengan pergerakan harga sahamnya ya. Oke teman-teman, lalu kira-kira dengan kinerja terbarunya ini, lalu harga saham GJTL ada di range harga berapa ya, ada di rentang harga berapa ya. Oke, dari grafik ini saya coba lihat, saya coba bikin garis ya, garis ungu yang di bawah itu garis ungu yang di bawah itu di angka atau di harga 760 itu saya kira akan menjadi titik support yang baru dari saham GJTL ya, setelah adanya rilis kinerja yang sangat bagus di kuartal 3 ini. Sementara
Titik resistennya atau titik harga atasnya saya kira dia akan maksimal di harga 1.100-an ya. Dan dengan harga 700-an tersebut dan 1.100 tersebut, maka potensi profitnya atau kenaikan harganya mencapai 29% ya, dari harga saat ini di 850. Dan penurunannya jika menyentuh harga bawah yang saya gariskan di 760, maka dia akan turun sebesar minus ya sekitar 12% ya. Oke teman-teman, itu tentang saham gajah tunggal ya. Kalau teman-teman dapat insight, ya silahkan dipelajari lagi, dianalisis lagi ya. Ini hanya sebagai pemicu saja, sebagai trigger saja. Keputusan buy atau sell tetap di teman-teman semua ya. Ini bukan ajakan atau rekomendasi. Terima kasih yang sudah support channel saya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.